Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah man ittaba'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Ikhwati fil ahibbah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali materi kita tentang Sirah Nabawiyah, yang mana sudah sampai saat ini Rasulullah SAW menginstruksikan atau memerintahkan semua kaum muslimin untuk berhijrah ke Yasrib, yang nantinya kita kenal sebagai Madinah Al-Munawwarah. Dan sudah kita singgung bagaimana Rasulullah SAW atau kenapa Rasulullah SAW memerintahkan sahabatnya untuk berhijrah ke Yasrib, karena begitu gencarnya tantangan serta rintangan kaum musyrikin Mekah, kaum Quraisy ketika itu melihat bahwa Islam disambut di Yasrib, yang mana nantinya takut mereka atau ketakutan akan terjadinya hal Islam akan pindah markas ke Yasrib. Taib. Ikhwati fillah al-ahibbah, untuk kali ini melengkapi materi yang sudah akan lengkapi beberapa kisah perjalanan hijrahnya sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di sini Ustaz buat di antara poinnya perjalanan hijrah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya banyak sekali kisah-kisah bagaimana sahabat berhijrah ke Madinah. Seperti di sini sudah buatkan ada Umar bin Khattab, bahwa datang dalam satu riwayat bahwasanya Umar bin Khattab dia hendak berhijrah bersama dua orang temannya, artinya bertiga dengan Umar bin Khattab, yaitu ada Ayyash dan satu lagi sahabat yang Ustaz lupa namanya. Nah, ikhwati filal ahibah, mereka berjanji untuk bertemu di satu tempat untuk melanjutkan hijrahnya ke Yasrib. Nah, akan tetapi untuk kali ini Ustaz akan soroti hijrahnya Umar bin Khattab saja. Nah, ikhwati filal ahibah, suatu ketika Umar bin Khattab mendengar perintah Rasulullah SAW untuk berhijrah ke Yasrib atau ke Madinah. Nah, kala itu pertama-tama adalah Umar bin Khattab orang yang hijrah pertama-tama. Beliau datang, dikatakan dalam riwayat bahwasanya kata Ali, Umar bin Khattab berjalan menuju Ka'bah. Dia membawa pedang, menenteng busur panah dan panahnya serta tongkat. Dan dia bertawaf sebanyak 7 putaran di Ka'bah. Kemudian salat di makam Ibrahim, dan dia berkata, sesungguhnya, kata Umar bin Khattab, celakalah wajah-wajah yang melihatku saat ini. Orang-orang yang melihatku sekarang ini adalah wajah-wajah yang nanti akan dihancurkan atau dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang ingin ibunya kehilangan anaknya, istrinya kehilangan suaminya, dan anaknya kehilangan bapaknya, majulah halangi hijrahku, kata Umar bin Khattab. Ikhwas sekalian, ini pertanda bahwa Umar bin Khattab begitu beraninya dalam menampakkan keislamannya. Bahkan ketika hijrah sekalipun, dia tantang, siapa di antara kalian yang ingin bahwa ibunya kehilangan anaknya, istrinya akan menjadi seorang janda kehilangan suaminya, yang anaknya menjadi yatim, maka maju sini, halangi hijrahku, kata Umar bin Khattab. Ikhwas sekalian, poinnya di sini adalah bahwasanya di antara begitu banyak hijrahnya para sahabat, hijrah Umar bin Khattab inilah hijrah yang begitu berkesan di kalangan kaum Quraisy ketika itu, yang mana mereka sejatinya ketika hijrahnya Umar bin Khattab, situasi di Mekah belum memanas, belum nampak panasnya, karena Umar termasuk orang-orang yang hijrah pertama ketika itu. Jadi ketika Umar hijrah, mereka pertama tidak berani, yang kedua belum terlalu panas kondisinya, maka berangkatlah Umar hijrah. Akan tetapi bagaimana dengan hijrah-hijrahnya sahabat yang lain? Bukan hanya Umar bin Khattab, banyak juga sahabat yang lain yang hijrah ke Yasrib. Di antaranya itu adalah ada
keluarga Abu dan Ummu Salamah. Keluarga Abu dan Ummu Salamah. Mereka semuanya ketika di Mekah memiliki derajat yang tinggi di antara orang-orang yang memiliki kedudukan di Mekah. Ya, karena orang-orang yang bisa hijrah hanya orang-orang yang terbebas dari tuntutan, seperti orang-orang yang punya kedudukan yang tinggi atau dia bukan hamba sahaya dan sebagainya. Nah, berangkatlah Abu dan Ummu Salamah untuk berhijrah. Akan tapi sekalian, tantangan yang dihadapi keluarga Abu dan Ummu Salamah ini, di tengah jalan dicegatlah Abu Salamah oleh keluarga istrinya, yaitu keluarganya Ummu Salamah. Mereka berkata, kami tidak punya urusan dengan engkau, hai Abu Salamah, pergilah saja silahkan, tapi kamu punya urusan dengan anak perempuan kami, yaitu Ummu Salamah. Maka dipisahkanlah Abu Salamah dengan istrinya Ummu Salamah. Berangkatlah Abu Salamah hijrah ke Madinah karena dia tidak bisa membawa istrinya yang ditarik untanya oleh keluarganya. Kemudian begitu pun dengan anaknya Abu Salamah, dibawa oleh keluarganya Ummu Salamah, ya, kerabat-kerabatnya dibawa ke sana. Kemudian di tengah perjalanan Abu Salamah sudah sampai ke Madinah, maka datanglah keluarganya Abu Salamah. Kalau tadi keluarganya Ummu Salamah, istrinya datang mengambil Ummu Salamah. Ketika Abu Salamah sudah pindah ke Madinah, datang juga keluarganya Abu Salamah ke keluarganya Ummu Salamah. Besan dengan besan kalau kita ya. Datang ke sana, kemudian mereka meminta anaknya Abu Salamah untuk tinggal dengan mereka. Kata mereka, kami tidak bisa biarkan cucu kami atau anak dari anak laki-laki kami tinggal dengan kalian. Maka diambillah putranya Ummu Salamah ini di kabilahnya atau kelompoknya Abu Salamah. Sedangkan Ummu Salamah dia tinggal di kabilahnya. Dan keadaan seperti ini berlanjut sampai 1 tahun. Ikhwas sekalian, bisa kita bayangkan seorang suami dipisahkan dari istrinya, seorang anak yang masih kecil dipisahkan dari ibu dan ayahnya. Apa yang menyebabkan semua terjadi? Karena iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dikira iman kita kepada Allah akan lurus-lurus saja. Tidak, Allah akan uji. Allah akan berikan ujiannya sehingga ketika kita lolos pada ujian itu, kita menjadi hamba-hambanya yang tinggi derajatnya. Nah, kemudian setelah 1 tahun barulah kemudian Ummu Salamah diperbolehkan untuk menyusul suaminya ke Madinah dan mengambil anaknya dari keluarga Abu Salamah. Nah, itu contoh daripada penderitaan sahabat ketika menuju hijrah ke Madinah. Nah, kemudian juga ada Ali bin Abi Thalib. Dikatakan bahwasanya dia tidak langsung berhijrah. Bahkan Ali bin Abi Thalib dia hijrahnya selepas hijrahnya Rasulullah SAW. Kita sama-sama mendengar dan nanti akan Ustaz bahas ketika di hijrahnya Nabi bahwa Ali bin Abi Thalib ini adalah orang yang tidur di tempat tidur Nabi menggantikan Rasulullah ketika orang-orang Makkah hendak untuk membunuh Rasulullah. Nah, dan Ali bin Abi Thalib selepas hijrahnya Nabi dia baru 3 hari kemudian hijrah menyusul Nabi. Kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib menerima amanah Rasulullah SAW bahwasanya agar dia mengembalikan hak-hak orang kafir Quraisy yang dititipkan di Rasulullah SAW. Nah, maka dapat diambil faidah di sini. Ya, nanti kita akan sebutkan faidahnya. Baik, itu contoh-contoh hijrah sahabat. Kemudian ada juga seorang sahabat yang hijrahnya memulai Nabi, yaitu ada Abu Bakar radhiyallahu anhu yang dia diperintahkan untuk hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, taib. Ikhwati fillah ahibbah. Selepas itu hijrahlah kaum muslimin semuanya, tinggallah beberapa sahabat yang tinggal di Mekah. Itu sahabat yang sakit, dia tidak bisa berhijrah. Kemudian juga ada sahabat yang tidak bisa karena terhalang kebebasannya, mungkin seperti hamba sahaya ya, yang dia punya tuan, tidak bisa pergi sembarangan, atau sahabat-sahabat yang tidak punya kedudukan di Mekah sehingga dia tidak bisa bebas pergi begitu saja. Nah, faidah dari kisah-kisah tadi bagaimana sahabat berhijrah ya. Yang pertama bahwasanya hijrah itu butuhlah suatu keberanian. Tidak mungkin kita bisa berhijrah tanpa adanya keberanian. Nah, mau saat itu di zaman Rasulullah ataupun saat sekarang. Kalau zaman dahulu hijrahnya dengan badan dan emosi dan semua segalanya dihijrahkan. Kalau sekarang ikhwas sekalian, mungkin yang tepat untuk hijrah hawa nafsu saja
kita butuh keberanian. Terkadang diri kita sudah merasa aman dengan keadaan sekarang, aman dengan zona aman kita, dan kita tidak mau berhijrah, tidak mau meningkatkan iman kita, tidak mau meningkatkan ketakwaan kita, tidak mau meningkatkan roh belajar kita jika seorang pelajar, dan sebagainya. Kemudian juga hijrah itu butuh waktu yang tepat. Mungkin Rasulullah SAW memerintahkan hijrah ketika sudah tiba waktunya. Dulu Rasulullah SAW belum memerintahkan sahabat untuk berhijrah. Tapi ketika tiba waktunya, sudah ada sahabat-sahabat yang masuk Islam ketika di Mekah dan di Madinah, maka Rasulullah SAW perintahkan sahabatnya untuk berhijrah ke Madinah, atau dulu dikenal dengan nama Yasrib. Nah, kemudian juga di antara faedahnya ada bahwa amanah dengan hak orang lain itu wajib ditunaikan ketika sedang berhijrah. Rasulullah SAW ketika sedang berhijrah, ia memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menyampaikan hak-hak orang kafir Mekah yang ada pada beliau, agar ketika hijrah nanti tidak ada sangkut pautnya dengan mereka. Nah, itu diantara faedah atau hikmah dalam kita mengkaji sirah Rasulullah SAW. Nah, ikhwati fillah ahibba, maka dari itu materi kali ini Ustaz berikan sebagai pelengkap dari materi yang sudah kita bahas sebelumnya, dan insya Allah nanti Ustaz akan sediakan sedikit evaluasi sebagai salah satu tambahan buat kalian. Nanti jika seandainya mengerjakan evaluasi itu, akan tambahlah pemahaman kita dalam mengkaji sirah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dapat kita ambil faidah dan kita tetap semangat untuk mengkaji sirahnya Rasulullah SAW. Ustaz cukupkan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.